pintar barangkali dalam tanda kutip insya Allah ya. Tetapi kekalahan kita itu adalah ta'alluq, yaitu keterpautan batin kepada momen-momen agama itu kita kalah dengan orang-orang dulu. Ini bukan penelitian sekali lagi, tapi ini ilmu tidak enak. Saya ambil contoh ini, mbah-mbah kita dulu kalau menjelang Ramadan ini semua aktivitasnya itu difokuskan ke Ramadan. Saya menangkap fenomena mbah bapak dulu di desa itu kalau sudah kurang 2 minggu, seminggu seperti ini, maka kayu-kayu bakar itu sudah disiapkan menyembunyi di kiri kanan rumah. Kalau ditanya untuk persiapan poso, dan poso angel-angel. Orang yang hidupnya hanya beternak sapi zaman dulu, kalau sudah seperti ini sudah menyiapkan damen-damen itu sampun di keringnya, kebun-kebun di keringnya. Kalau ditanya, kok kamu nonton ini mati Ramadan jemput dan remo. Yang saya hargai orang dulu itu keterpautan batinnya kepada event-event agama itu sangat luar biasa. Ibu saya dulu di desa itu kalau makanannya dulu jagung, lereng digiling ada ini, digilis. Nah ini bulan-bulan keuangan tadi sabun gilingi sing saya kayak tujuannya Ramadan jemput dan remo. Nah kita ini kadang-kadang PNS dulu persiapan belas Ramadan pasti sibuk melaksanakan ini, melaksanakan ini. Jadi di sisi otak kita itu belum ada kira-kira persiapan Ramadan itu apa. Itu yang saya tangkap pertama kali. Yang kedua yang saya tangkap pula fenomena yang akan kita bahas nanti sebisa mungkin. Lalu yang kedua saya menangkap fenomena begini, sepertinya kontradiksi antara ajaran dengan hayat kondisi yang dibentuk oleh ulama-ulama guru-guru kita dulu. Contoh ini, ibadah sunnah itu kalau dibaca di selain Ramadan derajat pahalanya sunnah. Tapi kalau dibaca di Ramadan meningkat menjadi derajat ibadah wajib walaupun sunnah. Kita ambil contoh misalnya Yasinan di kampung. Itu kalau dibaca di bulan biasa ya sunnah, ibadah Yasin itu sunnah. Andaikan itu dibaca di bulan Ramadan Yasinan, maka pahalanya meningkat menjadi pahala wajib. Pertanyaannya, kok diberi nopo? Jadi kok ngomong gak diliburkan tambah sik aja. Tahlilan di desa-desa itu, andaikan itu Ramadan diteruskan, pahalanya lebih besar. Ittifaq itu nggak ada perbedaan berapa, pasti pahalanya lebih besar. Tapi nyatanya tidak. Tahlilan brei, Yasinan brei, tibaan brei, istighosah brei, pokok kultur-kultur yang ada di masyarakat ini libur semua. Nah, terus akhirnya ada dua nanti kita intelektual tentu orang sarjana, terus kayaknya itu bukti nopo kausan diberi membawa mereka diberi menyebabkan tabrakan dengan kebiasaan di kampung, atau memang kita yang tidak tahu arah tokoh-tokoh dulu kenapa kok diliburkan itu karena ada sesuatu yang lebih besar barangkali. Nah ini simbol permohonan yang kitab ini berproses tanpa boleh insyaallah sudah dengan dinari. Nah kalau manis tunggal buku sing kula waca iku judulnya Minhajul Muslim karangan Syekh Abu Bakar Al-Jazari.
Dulu ulama Al-Jazairi ini di tahun 2013, 2010 ini masih mengajar di Masjid Nabawi. Kalau sih sempat di Minggu Abu Bakar Al-Jazairi pengarang kitab ini, kalau sih kalau dulu di Tabarukan 17, 19 pulang ke Mekah itu sudah pada ada katanya kepada yang satanya katanya sudah dulu ya, karena waktu itu memang bersyukur banget ya. Ini yang dulunya saya baca ini Syekh Abu Bakar Al-Jazairi yang di halaman 256 itu saya foto, saya kirim ke Pak Hodel. Belum mas, aku ambil dulu di koleksi baru. Ini jadi tahu. Ini saya ajak baca ke penjenengan semuanya. Dari untuk nanti kalau sudah masuk, mari kita baca bersama. Tahu ini dengan dia. Nah, ternyata ini yang nomor kedua, yang pertama tadi yang masih waktu mari kita bahas tentang masalah kepedulian hobi ini. Nah, ternyata di sini ada kalimat lifat li Ramadan di tengah-tengah itu. Lifat li Ramadan waqfud bila kullu ma yaqa'u fihi min af'alil khair wa adrubil birri wal ihsan wa min dzalik. Nah, wa min dzalik ini di salah-salah di kitab-kitab lain ternyata memang Rasulullah itu kalau bulan Ramadan kita ini diarahkan agar konsentrasi di 5 ibadah ini. Nah, di 5 ibadah ini ada 5 titik. Nah, dan nomornya itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, karena ada fokus ini oleh kiai dulu, kegiatan semua itu diliburkan. Kenapa kok diliburkan? Dan mungkin kemampuan kita itu bisa melaksanakan semuanya. Kalau takbir kabeh, istighosah kabeh, sembarang kabeh, terus niki jadi saya malah gak kosong. Lalu karena itulah mari kita nanti bersama saya belajar bersama-sama memenuhi apa yang diharapkan bagi kita Rasul di Ramadan. Nanti kita isi dengan 5 ibadah ini, fokus, konsentrasi betul, sehingga nanti yang lain-lain itu kita liburkan dalam rangka ini. Kalau ini tidak maksimal, maka rugilah kita meliburkan kegiatan yang dilaksanakan. Nomor itu 1, di Ramadan ini memang Rasulullah itu menyarankan agar dijadikan bulan sedekah. Ini mau kita mikir kalau ada duit-duit lanang itu sampai dulu bijen kalau duit lanang itu kalau tidak biasa itu. Terus ini apa sih duit lanang ini Pak? Ternyata duit lanang itu duit selain gaji sih kira-kira mau itu baru oke, jadi kan duit itu barang. Nah, kalau darinya itu sudah jelas Abdul Sotokoh di Ramadan. Sebaik-baik sedekah itu adalah sotokoh di bulan Ramadan. Makanya orang itu sering sotokoh pingsan sembarang itu diarahkan di Ramadan. Nah, kemudian ini yang hadis berikutnya ini aplikasinya atau manifestasinya itu beda-beda. Sanaliyahnya masuk yang mana? Nah, saya kemarin memberi komentar ya seperti itu, tapi kalian kocok-kocok kalah suara Yudis aku kalah dari ini ada hadis begini, man faktor soliman, jangan baca man faktor soliman, barang siapa memberi buka pada orang puasa. Boleh coro telepon man utami sapa nengong faktor itu ilmu tadi. Sing iso batal nih, kalau
kata timbalan berarti memberi bukan. Soliman ing poso memberi sedekah yang bisa dibuat takjil berbuka orang puasa. Falahu ajruhu, maka orang yang sedekah itu diberi pahalanya orang yang berbuka sedekahnya. Min ghairi ayat kusotin ajil shalim itu tanpa mengurangi pahala yang puasa itu. Contoh, misalnya saya puasa, oleh jenengan saya diberi kurma, kemudian saya berbuka lewat kurma. Misalnya saya punya pahala 1.000, saya didobeli oleh Allah menjadi 2.000. Yang 1.000 tetap untuk saya, yang 1.000 diberikan dengan yang sedekah kurma. Nah ini sehingga orang berebut sekarang ini ingin bersedekah yang bisa dibuat buka oleh orang yang puasa. Nah prakteknya ini ternyata perlu evaluasi besar-besar. Kalau di kota praktek hadis ini dijadikan bagi-bagi takjil, bagi-bagi buka bersama yang dibuat takjil dengan kalimat aslinya. Karena berbagi takjil di komentari secara bahasa itu tidak cocok, karena takjil itu artinya bertugas puasa. Masa bertugas dibagi-bagi. Nah, kalau di kota saya menilai sangat cocok. Karena apa? Di kota itu, apalagi daerah di Noyo, itu yang lewat anak mahasiswa pancen boleh. Mana boleh kok perbaikan gizi. Jadi berlipat itu orang turun bosan. Nah, kalau di Kepanjen, NOMPJ itu awal pernah saya beri masukan, ojo muno saya gitu kan. Nah, SMP3 juga gitu kemarin. Tapi Panjennya bagi kalau semua. Karena logika saya, kalau di Kepanjen ini yang lewat itu orang bermobil. Nah, orang mobil, orang sepeda. Nah, kalau orang mobil juga punya target, kok bukan di Palu diberi hanya 1 bungkus kolek sing biasa-biasa, paling DKI gaspol, orang di tangan. Nek kerja kanakno sing liwat tanggane dhewe. Nek kerja kok bagi takjil nanti musliman iki kalau komentar, mbok aja ngono. Nah, kenapa? Sing liwat tanggane dhewe, gak dituruti. Ayo takjil. Iki masakmu dhewe. Makanya saya ingin kalau di desa itu formatnya beda. Nah, yang saya kampanyekan begini, mari teman-teman sarang yang menjadi sponsor. Bagaimana? Yang saya kampanyekan kalau di desa itu begini, musola sekitar dengan masjid di sekitar dengan itu tolong dicek dan beri takjil yang enak untuk orang yang halal dan orang yang jamaah di sana, yang sekiranya lebih enak dari di rumahnya. Kasihan. Lari azan itu nabi takjil enak, azan itu orang dunia. Dari takjilan enak bisa koyo radio. Ayyul salam. Paling boten kaji jus tomat ya. Rek garingan ya cepet-cepet ada. Wah, kok susah lah. Ini salah tepat. Cara pulau harus di desa ambil yang ini aja. Dengan periksa di musola masjid sekitar dengan kalau tidak ada buka bersama di sana siapkan tim yang mana. Terserah lebih teknis dengan lebih lama. Tapi betul itu laku saya. Satu, yang kedua itu tolong guru-guru MTS saya sudah perintah ke istri saya. Niki ayo sing hati tenan nang wong Garus. Jadi orang-orang Garus itu diberi menu yang sip. Nah, ini sponsornya karena apa? Anak-anak Garus itu nggak sampai malu. Daharannya enak, lagu ya semua. Nah, ini tolong dua ini jenengan ambil bagian. Barangkali orang kampung tidak banyak berpikir. Nah,
Sodako ditadarus dan sodako dipanjangkan. Wah ini saya sangat. Kalau sampai hadis ini, berarti kali hadis ini mesti senang. Tapi terutama yang berbuka. Man faktor soliman alam wa'amin al-syaratin min halali. Barang siapa membagi takjil yang bisa dibuat buka oleh orang puasa berupa makanan dan minuman yang dari barang halal, sholat alaihi malaikah, mendoakan ampunan malaikat itu kepada orang yang sholawat fi sa'ati syahri Ramadan, di waktu-waktu Ramadan. Wa shalla alaihi Jibril lailatul qadar, dan malaikat Jibril memintakan rahmat kepada Allah diberikan kepada orang yang sholawat yang bisa dibuat buka di saat malam Lailatul Qadar. Kalau sing cerdas itu biasanya Lailatul Qadar itu gak sholat dan gak dulu. Oh, aku tak nanggung sholat koi ngomong. Ini udah memang dulu nanggung sholat kok, syukur nanggung sholat kok, ibadah saya. Monggo ambil bagian ini, insya Allah bagus. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Kanjeng Nabi kalau Ramadan lebih dari Ramadan lagi. Tidak Ramadan pun lama, tapi di Ramadan itu tambah sempurna. Dari sholat Rasulullah. Ini nomor satu. Ini kalau difokuskan betul, ini insya Allah sudah menghabiskan konsentrasi yang tersendiri. Jadi bagaimana setiap hari itu kita bisa bersedekah dengan mencari peluang. Rasulullah menganjurkan bulan sholat. Ini dasarnya di Gunung di Preno Kampenya. Gunung mana ini? Gunung ini kadang-kadang sering jadi teman-teman. Ibu pulau ini kira-kira tidak ngerti habis ini. Kalau pulau bukan kan? Ini nanti tepat. Ibu rumahnya dalam mantengan yang biasa kumpas papi, rusak, bilang penteng, ditutup dan tombol-tombol. Ini kayak mana jadinya ibu. Kalau ngaji ngeteng bantu, mati ngaji ini mau betul maju. Ya Allah nih, pengajian itu jangan wakil. Nah, kalau aku betul tapi ini nggak ada laris. Ini terserah dengan di kepanjen bagaimana, di kota bagaimana. Pun oleh siji. Dua, Rasulullah menyarankan di Ramadan itu kita ini tidur malam itu sedikit saja, namanya qiyamul lail. Ini contoh. Oke, jadi begitu begitu keluarganya dibangunkan, awan tuh. Awan kasih dobre waktu mau apa kok kalau nanti mau berhadis namun soal ibadah tidurnya orang puasa adalah ibadah. Ibu saya kejar tak boleh syarat-syarat tak sinau ini serius. Ternyata hadis tidurnya orang puasa ibadah itu alasan terkuatnya menghindari dosa. Jadi jika dosa tiba dosa turu mano. Tapi kalau tidur dengan bekerja ya apian bekerja. Tiba-tiba tompok pakai MTS dulu kan. Kok tuh ada pengajian ini ngomong. Jadi tidurnya orang puasa ibadah itu menghindari rasa dosa. Maka memang yang andaikan kita di rumah tidak bekerja, malam kita tidak tidur sedikit saja, ngantuin tidur kosare aman-aman. Cara pulau usul, pulau insya Allah praktek insya Allah. TV itu pakai jagoan. YouTube ini mulai singkat, berkaitan kali dinas praktis. Barangkali tidak WA saja yang dibutuhkan.
libur nih kalau tipis bulan stres satu TV jadi saya sore-sore ngantuk bumi boleh. Kalau lihat Rasul nih wakana sallallahu alaihi wasallam yuhyi layali Ramadan. Rasulullah itu kalau Ramadan malam itu yuhyi murid-murid biro-biro mungkin Ramadan artinya jarang-jarang. Wa idza kana al-ashrul awakhir, kalau sudah malam selipur ke atas, Nabi itu aimono ahla, keluarganya dibangunkan, wa kullu saghirin wa kabirin, dan anak kecil bahkan atau yang dewasa dibangunkan, yang ukurannya yatim sholat, yang sudah kuat melaksanakan sholat. Ini dipraktek. Saya tidak tahu juga di Kemenang itu poso si panjat tanah webinar betul di ibunya. Kalau tidak ya bulan Ramadan yang mesti buat tani di ibadah bukannya anak buku yang sudah punya cucu atau mendoakan anak dan keluarga itu sebab besar dibanding ketenangan hati. Keluarga pokoknya tukaran kalau dijalur tenang waswana Gusti Allah supaya besar Allah minggu sedikit ke masalah ketenangan keluarga. Keluar dari tema keluarnya tertarik saat kulo sinau kulo insya Allah nanti cerita ke Pak Mojid. Kulo itu di utus ngaji manten itu sempat bingung krono bertahun-tahun mulai kulo SMA ini bendino termotivasi karena takbir sampai sekarang berhaji manten hanya 5 detik memin ayat di tidak ada dari lain memang itu yang ditanya. Akhirnya kalau mikir pidato manten si kilo-kilo gak tahu di ngajeni kali dia itu sing ngendi. Akhirnya kalau sinau kamus al-mujab al-mufahris di al-Quran, saya mencari lafaz lintas kuno. Ternyata lafaz lintas kuno itu sak Quran itu hanya 4 kali. Hanya disebut 4 kali. Yang tinggal ini kamus ikan hanya disebut 4 kali. Nah, 4 kali ini yang satu urusan rumah tangga, contoh lintas kuno nilai harga beda keluarga arun 21 ini. Yang 3 ini tidak ada yang terkait dengan keluarga. Justru lintas kuno itu Allah menggandeng dengan suasana siang dan malam. Innallaha ja'ala al-laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Wonten sing wallahu ja'alakum al-laila litaskunu fihi la'allakum tashkurun. Jadi yang 3 ayat itu taskunu itu ternyata digandingkan dengan siang dan malam. Tak pelajari yang tafsir ternyata begini. Allah menciptakan siang malam itu punya tujuan. Kalau siang sibuk payah, maka malam harinya tidur agar tenang. Kalau pagi aktivitas sampai sore, maka malamnya untuk istirahat. Setelah tidur pagi tugas lagi. Nah, setelah dicari korelasi signifikansinya, ternyata urusan jodoh itu sama fungsinya dengan siang dan malam. Jadi istri bojo ngene niku lagi sumpek-sumpek di jogo, mulai niku kaya wong mari kesel saged sari dalu. Di luar aktivitasnya sibuk, lintas kuno ilaiha mulai tekan rumah, perlu bojo, moro rasane problema itu. Habis itu sebenarnya lintas kuno itu. Orang mati anaknya salah satu pegel goma tambah sumpah itu bener nih.
Jadi tas kulina itu. Jadi waktu istri suami, istri itu sing problem-problem banyak di keluar setelah pulang beres semua. Karena apa? Punya karbo, punya sikap. Kalau belum seperti itu, maka dimulai Ramadan disubutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok diminta kepada Allah? Karena yang fakirnya waja'alakum mawaddah itu semuanya fakirnya dhamir mustatir takdir Allah. Yang bisa merukunkan orang itu bukan siapa-siapa, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makin bareng-bareng Ramadan mulai begini jalan sehari baru. Nah, ini untuk murid-murid malamnya bulan Ramadan. Saya tahu kalau teknik kerjanya nanti bagaimana di Ramadan sama-sama kita lakukan sesuai petunjuk yang ada. Tapi prinsipnya jangan sampai dalam itu kosong dari peribadatan kepada Allah yang maksimal. Nomor 3, yang ketiga, ini pun ningali keterangan ini. Yang ketiga, tilawatul Quran. Ini kan yuthiru min tilawatul Quran yang karim fi Ramadan. Dan ini Pak Bel dan Pak Kono mungkin guru-guru bahasa Arab yang ada di sini dengan bantu. Saya pernah kebingungan hadis ini. Ini kan begini, wa kana Jibril alaihi salam yudari suhul Qur'ana di Ramadan. Yang saya bingung itu rutin, domir bu itu kembalinya kemana? Nah, itu jawaban dulu. Wa kana Rasul Jibril alaihi salam yudarisu deres mempelajari. Nah, malaikat Jibril lagunya itu kemana? Nah, kalau misalnya bunya itu kan di belakangnya masih diberi Al-Quran. Al-Quran, Al-Quran, mengkulfiknya itu Al-Quran, bukan buku. Kabut ini Pak. Yudari suhu Al-Quran. Kabut ini. Kalau sampai boleh di kitab-kitab itu kali mereng-mereng ya alim lebihnya. Ternyata aku itu sing paling tepat. Karena di banyak kan ada kalimat yang dohir moro-moro katanya, dan Jibril mempelajarinya Al-Quran. Di belakang masih ada Al-Quran. Mestinya kalau sastranya biasa yudarisul Quran, bukan yudarisuhu Al-Quran. Ternyata di keterangan itu hunya itu ke Kanjeng Nabi. Jadi malaikat Jibril kalau Ramadan mentaskan memunakosah membacakan kembali kepada Nabi Muhammad Al-Quran di Ramadan. Ini yang menjadi konsep darusan. Yang diterjemah oleh kita menjadi tadarus Al-Quran. Jadi dari sini kita tadarus. Selain Ramadan tidak ada tadarus. Yang ada khataman Quran, membaca Quran khusus Ramadan. Yudari suhul Quran di Ramadan. Dan kita tadarus. Saya mohon bantuan ini. Kalau ngaji kejadian kajian tokoh, saya mohon bantuan agar di masyarakat ini terbentuk. Monggo bareng-bareng disponsori di kampung itu biar kembali ke konsep darusan, tidak seperti sekarang. Ya. Kalau dulu kalau Ramadan itu mumpung nanti halal kok 15 kiai ini pasang badan duduk. Kalau ada yang salah kurang doa, kurang masjid, kurang tinggi dulu begitu. Tak harus betul. Oh bapak kulo niku ning kamar lek iman. Kulo taruh di masjid ini desa. Terus kanca kulo maca bisal ismul fusuq. Niku langsung diparani sama bapak. Bisalis. Badannya bisalis ismul fusuq, bukan bisal ismu. Yang dulu itu harus terjadi.
Nah, ini buat penting mau coba peluru liane HP ya, tunjuk. Bu salah, bu bener seorang sendiri kok. Ini hilang konsep tadarusnya. Nah, ini bocor kadang-kadang situ ini jadi bocor lombar. Malah bahasa kuno sekarang ini di kampung bukan tadarus tapi hataman. Berarti hataman. Jadi ini kalau ngabung tadi bahwa kampanye mana-mana keliling-keliling baik di Malang di Malang. Ini kepingin belum balik dan konsep jadi nggak seperti terus karena tadarus sing suaranya enak kori dan ikan kita mulai berfirman dan mirmutabi sa'ain maafkan dia gak jenuh ganti sing ya tatatan sing gadul sa'ain siapa ya Tuhan Tuhan lebih bermula tur sing taltur sa'ayat mampu tak kombalam kalau ini desa gerak wani tadi kalau tulis jemput tua bapak sing gadul sa'ayat tak kombalam ini kumpulnya dunia desa boten lagi mau jadi gadul juga orang semulai kadang akhir songi butuh hantam menurut songi butuh 5 juz benar coro pulau paling banyak 3 juz paling banyak ini dipraktek dengan pulau ini 3 juz pelan-pelan ini setengah 11 baru selesai 2 juz tambah saya jangan sampai 5 praktek sekolah nanti ini salahkan dibatasi sehingga lancar modelnya jam setengah 11 oleh lu wah itu ya teh karek sing pinter-pinter yo isi orang ini saya diwajibkan wakil modelnya jauh pet kaya kenal pot lo itu mana dia boleh tapi konsep tadarusnya hilang sama sekali sehingga setelah Ramadan tidak ada perubahan untuk masyarakat awam padahal masyarakat awam itu sih nggak sempat ngaji setiap saat di luar Ramadan itu yang sebenarnya ini perubahan kayaknya tadarus ya Allah Rasulullah itu kan Ramadan ada keterangan tapi bukti teman-teman agak historis ya dalam keterangan itu wakana sallallahu alaihi wasallam yutilu qira'ah fi qiyami Ramadan akthar mimma yutilu fil ghaib bahkan Quran itu bagi Rasulullah kalau Ramadan dibuat bacaan sholat malam jadi sholat malamnya itu lama faqad shallama Hudzaifah lailatan suatu saat Hudzaifah ini bermakmum jadi begini keterangan syaratnya ini orang sholat sunat itu imam tidak harus tahu kalau dimakmumi tapi makmum itu wajib berniat jadi kalau imam tidak apa-apa tidak tahu kalau dia dimakmumi orang termasuk ini Rasulullah dimakmumi oleh Hudzaifah sunat karena makmum Rasulullah maka apa yang terjadi Baqarah ambil Baqarah tadi Nabi dimakmum pun Al-Baqarah mulai alif lam mim sampai wa anna wa bil lana warhamna rabbus wa ali imran summa ali imran dilanjut no ali imran kalau nek goyang nang masyarakat dulu budaya pan itu gak rumah cara bahasa kita nalika Al-Baqarah selesai wa anna warhamna tamana sunna qabil kabir tangane didukno kali loro lakukannya terus bismillahirrahmanirrahim Ali Imran ditutup sukman bisa lalu surah Nisa patah juz sama kan
La yamurru bi ayatin tahdifin illa waqafa 'indaha. Saat melewati ayat yang ada makna menakutkan, Nabi masih berhenti yas'alu, berdoa kepada Allah dari ayat-ayat yang menakutkan. Sehingga namanya Rasulullah fama shalla rak'atain, maka tidaklah salat baginda Rasul 2 rakaat saja, hatta ja'a Bilal, sampai datang sahabat Bilal, fa'adnahu bis shalah kama warada fis sahih, maka Bilal menyiapkan diri untuk ada subuh 2 rakaat mulai jam 1 sampai subuh bagi Nabi. Tak jamin masuk kepala ente secara baik. Begitu Ramadan itu dibuat seperti kita nanti sih sakar sama dengan tidak membaca Quran sih panjang. Ya Allah, ini coba pulau praktek noneng keluarga dulu, jadi mudah-mudahan mengurangi tahajud pulau dan jenengan sebagai ini teman-teman. Jadi biasanya di rumah itu sering ngaji barang pulau rapat di sana. Melo letak harus di masjid. Kalau hataman di rumah itu nanti sendiri saya sarapan dulu kata di rumah. Yang di masjid tak ada. Kalau saya sharing Pak Bono Kulon itu kan di Rotona kalau pada kali, tapi Kulon beda niat nakal. Kalau hari terawih biasa sehat sama kita, mulus ngaji. Setelah jam 8, Kulon nak kocok-kocok nih. Jadi saya kalau Ramadan malam dan di ngomongkan Ramadan yang masuk. Akhirnya DMT Kulon buat ngaji. Nomboi wong mirip. Dan saya lihat anak-anak itu kalau ada yang tua nomboi itu semangat. Semangat gak tahu kan 10, 15, 20. Kalau nggak isi mirip, si mirip itu lah orang si sepuh nomboi isi mirip di semangat. Mana ketinggal pulau ini orang Melayu. Kamu kan anak-anak di Mampu Bumi bisa anak-anak bisa nanti sopoknya. Jadi kan perlu pasang badan khusus ngenteni wong mirip niku. TV prei barang prei menjadikan disnongkoi. Ternyata itu asik. Kita yang jarang ketemu tetangga, kalau Ramadan ketemu kabeh buyur-buyur itu sampai menjelang hari raya. Boleh ngaten niki jenengan lakoni tenan, kula enggak ada keyakinan jenengan mirip takbiran mesti nangis. Allahu Akbar ya Allah, menulis kayak sapa baca-baca maneh. Menulis kayak sapa ini mesti menangis. Kalau pengalaman di haji ini kalau tidak itu, kalau tidak akan di haji itu kita tidak. Wong sing sergap bawa lewat dan si nangis. Orang yang sergap umroh biasa itu kalau Ramadan tak ikuti mesti mulai. Karena kenal baik dengan takwa. Kalau si males-males itu ada di badan nangis karena dari apa nggak boleh. Kalau Ramadan dimanfaatkan keribuan ada menjelang hari raya menangis. Lewat kan gitu, walaupun belum tentu kalau kita udah lihat cara mana ada belum nangis, ada kapan nih, dan luar nangis ya korban, bukan oleh khusus atau jadi tak iso, ya bukan masalah, apa? Kalau itu, udah bilang, ya Allah ya sampai Pak Firman itu bermusik dong karena sing gue, kau iso nangis, kau yang mau, lah kau capek kan? Pripun boten nangis mah, mau bojo kula ndek Hongkong boten nangis. Malah beliau ini bojone ndek Hongkong. Nanti kan saking khusus karena ditinggal itu ini monggo bareng Ramadan ya. Yang keempat itikaf lah, nggak usah saya komentari itikaf. Yang jelas intinya ada 2 konsep.
Kalau mazhab Syafi'i, asal diam di masjid walaupun sebentar yang itikaf sudah namanya itikaf. Ada ulama yang mengatakan itikaf itu harus disertai dengan tafakur, berdiam diri berlama-lama. Nah, yang terakhir yang kelima itu adalah al-i'timar. I'timar itu sing kula dereng mati. Tahun ini badhe nyoba ningali ibu sing sepuh dereng pamit kula wis diisyarahi. Masuk ke nang Mekah iki kan. Kalau bisa kata Rasulullah, Ramadan itu i'timar. I'timar itu umroh Ramadan. Karena ada hadis yang memang sampai sekarang saya ingini tapi belum kasih. Umroh itu di Ramadan ta'dilul jadwali. Umroh di bulan Ramadan sebanding dengan haji bersama saya bagi kita semua. Umroh itu sampai kali haji bareng haji. Nah, ini mestinya benjang mau ibu kalau pandang di sawe lantaran mestinya benjang kalau budak dan Mesir. Ini kasih ini kapan-kapan